Ya, Saudara, setelah perombakan kabinet 8 September lalu, posisi dua menteri masih lowong. Untuk posisi Menko Polhukam akan dijabat sementara waktu oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, sementara nama Menpora pengganti Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Mengapa dua posisi ini belum diumumkan? Apa pertimbangannya? Kami akan membahasnya bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat petang Pak Kodari, selamat petang Mas Adi. Selamat petang. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Saya langsung ke Pak Kodari dulu kalau begitu. Nama Menko Polhukam apakah sudah dikantongi oleh Presiden? Ya, kata Presiden tadi kan sabar kepada teman-teman, nanti akan ada waktunya. Jadi yang penting bahwa tugas pokok dari Menko Polkam, kemudian Menpora yang masih belum ditentukan pejabat definitifnya tetap dilaksanakan dengan baik. Dan kita sudah tahu bahwa ada pejabatnya pada hari ini. Untuk Menko Polkam ada Pak Syafri Samsudin, Ya. seorang menteri yang senior, dekat dengan Pak Prabowo, berpengalaman dalam dunia pertahanan, sangat-sangat panjang, merangkap Menteri Pertahanan. Jadi saya kira tugas-tugas yang ada di Menko Polhukam pasti berjalan dengan baik. Oke. Kemudian untuk Kemenpora kan ada posisi wakil menteri. Saya kira pada hari ini kita bisa melihat bagaimana memang peran penting dari seorang wakil menteri, ya, artinya dalam suatu situasi yang khusus, bukan hanya berbagi tugas dengan Menporanya, dengan menterinya, tapi juga bisa menggantikan ketika masih belum ada. Dan saya kira juga sama, siapa yang akan meragukan kapasitas dan kapabilitas Mas Taufik Hidayat. Beliau adalah salah satu atlet andalan kita pada masanya, juara dunia dan masih muda. Jadi memang proses-proses yang berjalan di Kemenpora tetap berjalan dengan baik. Oke, tapi Saya kira itu artinya intinya. memang posisi Menko Polhukam maupun Menpora sudah dikantongi atau justru mungkin ada potensi Pak Syafri yang nanti jadi Menko Polhukam juga? Nah, saya kembali kepada adagium waktu saya dulu menjadi pengamat, ya, bahwa kalau bicara reshuffle hanya Tuhan dan Presiden yang tahu itu. Saya kira Mas Adi Praitno kalau ditanya juga kembali kepada adagium itu. Oke, cuma Presiden dan Tuhan yang tahu. Tapi pertanyaannya begini sih Pak Kodari, ketika diumumkan di istana kita jadi bertanya-tanya kenapa dua posisi tidak diumumkan sekaligus? Apa alasannya? Ya, pasti kembali lagi bahwa Presiden punya pertimbangan yang matang, ya, seperti kata Mas Gibran. Kalau jadi Presiden itu pasti ada berbagai macam variabel yang tidak semua kita sebagai apa katakanlah bawahannya atau masyarakat tahu. Yang kedua, masukannya juga banyak begitu. Jadi mungkin sudah saatnya diganti, tetapi untuk mencari pengganti itu memerlukan waktu. Oh, Kadang-kadang bukan nggak ada, tapi karena ada pilihannya beberapa gitu, jadi oh, masih oke, baik. ditimbang-timbang, komunikasi begitu. Dan apalagi nanti Ah. kalau misalnya kandidatnya punya latar belakang partai politik, jadi yang harus didiskusikan atau diajak bicarakan bukan cuma yang bersangkutan, tetapi juga dengan partai dari mana pengganti itu berasal gitu. Oke, Mas Adi, Ya. dua belum diumumkan. Pak Kodari juga bilang bahwa yang tahu cuma Presiden dan juga Tuhan. Tapi kalau kita lihat di sini tampaknya ada kalkulasi politik di belakang, gitu bukan Mas Adi? Saya termasuk yang meyakini bahwa sebenarnya Bang Kodari ini sudah punya bocoran. Bocornya itu bukan halus, tapi bocor tebal. Tapi karena belum resmi diumumkan oleh Presiden dan pemerintah, tentu belum disampaikan secara terbuka oleh publik. Nah, ini pertama kali mungkin dalam sejarah ketika ada reshuffle tapi penggantinya tidak langsung diumumkan dan tidak segera dilantik. Ini kan mengindikasikan bahwa sebenarnya menteri itu memang dalam banyak hal hanyalah sebatas pembantu presiden. Jikapun tidak ada menteri ataupun Menko, masih bisa negara ini berjalan tanpa menteri. Apalagi kita tahu misalnya masih ada posisi wamen yang saya kira masih bisa mengaksentuasi tugas-tugas kementerian, termasuk misalnya soal Menko yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan kementerian-kementerian strategis untuk mengambil keputusan, tapi lebih sebagai upaya untuk mengkoordinasi bidang-bidang terkait seperti Menko Polhukam. Kan sebenarnya yang bisa mengeksekusi keputusan-keputusan strategisnya adalah kementerian-kementerian terkait di dalamnya. Wajar kalau kemudian ini saya sebut sebagai pertama kali mungkin dalam sejarah di mana reshuffle tidak langsung ada pengganti yang diumumkan dan di apa namanya dilantik. Yang pertama di situ. Nah, yang kedua tentu
publik berspekulasi, pasti ada sesuatu yang sedang dibicarakan secara serius soal posisi menteri ini. Karena kan spekulasinya sampai detik ini masih cukup liar ya. Misalnya soal posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Katanya kemarin kenapa tidak diumumkan dan tidak dilantik? Karena yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Tak lama setelah itu kan muncul nama-nama, ada Putkom, Putri Komarudin, Ya. seorang politisi dari Golkar, kemudian tak lama setelah itu muncul nama Raffi Ahmad, kemudian disusul nama Moreno, ya seorang politisi, anggota DPR dan saat ini adalah Oke. kadernya Gerindra. Mhm. Tiga nama ini yang belakangan ini memang memenuhi spotlight soal bagaimana menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi Oke. di antara nama ini ya kalau saya sih menduga rasa-rasanya memang lebih dekat ke Gerindra, ada kecenderungan mungkin akan mengisi posisi itu karena Ah. pada saat yang bersamaan sudah ada kader Partai Golkar yang kemudian menggantikan posisi Menteri Oke, P2MI ya. Mas Adi, kalau misalnya kita fokus bahas soal Menko Polhukam begitu, apakah reshuffle ini berkaitan juga dengan aksi demonstrasi kemarin? Karena yang dicopot adalah Menko Polhukamnya. Kalau kita mau jujur ya sebenarnya mendengarkan statement dari istana dan pemerintah itu dibantah dan tidak ada kaitannya dengan urusan protes dan demonstrasi. Dan bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya Pak Menko Polhukam dalam hitungan beberapa bulan memang tidak terlampau kelihatan ke publik. Saya menduga jangan-jangan ada faktor lain yang memang tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi ataupun protes dan itu tidak disampaikan kepada publik. Kalau ini misalnya terjadi reshuffle pasti ada resistensi, ada kegaduhan dan protes-protes yang mungkin secara perlahan tercium oleh publik. Mhm. Oleh karena itu, kalau saya membaca rata-rata secara umum reshuffle kabinet yang terjadi pada 5 menteri, menteri biasa dan 1 Menko, saya menduga memang pertama memang alasan desakan publik, yang kedua adalah perbaikan kinerja, dan yang paling penting rasa-rasanya memang soal posisi-posisi strategis kementerian tertentu sepertinya ada kecenderungan akan diorkestrasi ataupun ditempati oleh orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari inner circle kekuasaan Prabowo secara langsung. Misalnya Menteri Koperasi kan sebelumnya adalah Budi Ari yang harus diakui sebagai bagian dari Projo diganti dengan Ferjul ya, Ferry Juliantono yang saya kira memang dalam banyak hal adalah orang-orang yang cukup dekat dan identik dengan Pak Prabowo Subianto. Publik juga menduga posisi Menko itu sangat mungkin akan ditempati oleh orang-orang yang sangat paham betul dengan bagaimana keinginan visi misi dan Oke. semua gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Disitulah kemudian sepertinya sedang mencari kira-kira siapa yang terbaik. Mencari siapa yang terbaik, Pak Kodari. Kami tetap Iya. minta bocoran nih. Sebenarnya apakah nama Menko Polhukam bisa dipastikan dari latar belakang TNI misalnya militer? Iya. Pertama, saya memang nggak tahu, jadi bukan pura-pura nggak tahu. Nggak tahu atau nggak mau Iya. bocorin Yang aja sih. kedua, kalaupun saya tahu, tentu tidak mungkin saya mendahului presiden, apalagi presiden sudah menyatakan tunggu waktunya gitu ya. Paling saya bisa mengatakan begini, bahwa setiap reshuffle itu, pertama itu biasanya evaluasi terhadap peristiwa masa lalu dan masa kini. Mhm. Yang kedua, antisipasi terhadap peristiwa di masa yang akan datang. Mhm. Kemudian yang ketiga, situasi dan kondisi khusus pribadi. Ya, kemudian yang keempat mungkin komunikasi dengan institusi di mana calon menteri itu berasal gitu. Nah, elaborasinya ya pada kesempatan kali ini karena saya sudah di dalam itu saya serahkan kepada adik saya Adi Praitno gitu. Tapi pasti nggak akan lari dari 4 kriteria itu gitu loh. Nah, turunannya bagaimana? Nah, itulah bedanya yang di dalam sama di luar. Kalau sudah jadi pejabat publik harus tahu mana yang bisa diucapkan di publik dan mana yang bisa dibicarakan di kalangan terbatas. Nanti kalau yang di kalangan terbatas ditaruh di publik nanti reaksinya atau responnya bisa berbeda dengan yang kita harapkan karena di publik itu ada satu logika tersendiri yang tidak selalu sama dengan logika di kalangan terbatas. Begitu. Oke, baik. Kalau menurut Mas Adi, kira-kira apakah nanti pengganti Menko Polhukam bakalan diisi yang punya latar belakang TNI, militer? Saya termasuk yang menduga ke arah itu ya, memiliki latar belakang misalnya aparat penegak hukum. Karena ini tentu sebagai upaya untuk merorkestrasi bagaimana
persoalan pertahanan dan keamanan kita di masa-masa yang akan datang itu semakin mantap. Tapi saya paling menduga sebenarnya Menko nanti itu adalah orang yang sangat dekat dan sangat identik dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, di antara begitu banyak nama-nama yang beredar di media sosial, saya pun juga sebenarnya tidak pernah berani untuk melakukan spekulasi karena persoalan menteri itu memang tidak ada yang paling tahu. Kalau di dunia ini Oke. ada tiga misteri, tambah satu lagi 4 misteri, yaitu soal siapa yang akan menjadi Menko Polhukam jadinya nanti ini. Mhm. Tapi Saya Yang kira kira-kira tiga Mas, lagi begitu. apa? kalau Adi kita Pray, lihat, yang tiga lagi apa? Adi Pray, yang tiga lagi apa? Ya, lahir, kematian, dan termasuk jodoh. Nah, yang keempat ini misterinya adalah Menko Polhukam. oke Pak Koderi, saya punya pertanyaan. Ini Pak Syarif punya banyak tugas ya tampaknya di kabinet. Sekarang tambah jadi ad interim di Menko Polkam begitu. Apakah ini tidak membuat kinerjanya jadi tidak efektif karena kebanyakan kerjaan sih? Oh tidak. Oh enggak. Pertama begini, kapasitas orang kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa multitasking. Kita ingat dulu zaman zaman Pak Harto ada yang namanya Pak Habibie itu. Itu berapa tugas itu yang beliau kerjakan. Saya pernah punya pengalaman juga Menteri BUMN ya, di zamannya Bu Rini Sumarno. Saya ketemu dengan Bu Rini. Itu meja beliau itu penuh dengan prospektus semua BUMN yang ada di bawah Oke. Kementerian BUMN itu. Itu bayangkan itu ada berapa banyak yang harus dipantau. Mhm. Kemudian yang ketiga memang tadi kembali sudah ada posisi wakil menteri ya. Ya. Di Menko Polkam itu ada Pak Ludwig ya, Pak Ludwig beliau sering memimpin rapat. Saya kalau dalam rapat-rapat koordinasi sering ketemu dengan Pak Ludwig Paulus, dan saya kira kembali lagi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa antara menteri dengan wakil itu bisa berbagi tugas ya, salah satunya dalam manajemen isu, manajemen program, dan karena itu tidak akan jadi masalah. Oke, Mas Adi, nama Menko Polkam yang baru belum diumumkan. Kira-kira apakah ini tanda bahwa Presiden sangat hati-hati begitu memilih sosok pengganti? Ya, saya kira memang itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya untuk mencari pengganti Menko Polkam itu bukan perkara gampang. Sekalipun sebenarnya banyak sekali sosok-sosok penting di sekitaran pemerintahan dan istana kali ini memiliki kapasitas, kompetensi, dan kemampuan untuk menempati posisi itu. Kalau saya membaca kecenderungan rata-rata secara umum, untuk dua posisi yang saat ini kosong di posisi menteri, saya melihatnya ini terlampau sepi dan tidak terlampau banyak juga yang bicara, terutama dari unsur-unsur pemerintah ataupun jubir istana ataupun PCO. Kemungkinannya ada dua hal, ya takut salah statement, yang kedua ya takut dipelintir-pelintir halus. Belakangan ini kan memang banyak sekali statement-statement yang sebenarnya substantif itu penting, karena kemudian cherry picking, dipotong-potong, kemudian menjadi sesuatu yang viral, dan itu bisa menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Sepertinya semua pejabat publik di negara kita, termasuk DPR dan pemerintah, cukup hati-hati saat ini untuk mengeluarkan statement-statement yang tidak terukur dan belum menjadi sebuah fakta politik. Makanya ketika Bang Kodari sekalipun ketika ditanya off the record, ditanya soal siapa posisi menteri yang saat ini kosong, tidak berani menjawab karena takut juga saya pelintir soalnya. Takut saya ngomong informasinya dalam dan dianggap sebagai sesuatu yang justru akan menimbulkan kegaduhan. Tapi Fiona, satu hal Hmm. yang pasti Hmm. bahwa publik sebenarnya butuh sebenarnya untuk buru-buru tahu secara persis sebenarnya siapa menteri yang kemudian akan menggantikan posisi Menteri Pemuda Olahraga dan Menko Polkam ya. Karena saya kira ini sudah hampir 1 minggu dari proses reshuffle, dan tentu saja wajah-wajah yang baru inilah yang kemudian diharapkan bagaimana persoalan-persoalan di kementerian yang saat ini mungkin compang-camping dan sebelumnya tidak maksimal bisa tuntas, dan sehingga ada sesuatu yang sesuai dengan harapan. Saya kira di situ. Baik, saya ke Pak Kodari. Dari Menko Polkam coba kita bergerak ke posisi yang lain yang juga masih kosong. Rahayu mundur dari DPR. Apakah memang Rahayu ada indikasi bergabung ke kabinet? Ya, mungkin sebetulnya Pak Prabowo kasih kesempatan tadi untuk Mas Adi dan kawan-kawan untuk melakukan analisanya, termasuk Kompas TV. Karena kebetulan kan yang barusan disebut inisialnya R juga itu. Oh, inisialnya R. Ya, kalau secara latar belakang mungkin masuk akal ya, karena pertama beliau masih relatif muda, yang kedua eh, memang ketua umum Tidar, ormas pemudanya dari Partai Gerindra begitu, dan
Karena itu ya kalau bicara kalkulasi politik, hitung-hitungan, diskusi, saya kira justru ruang ruang demokrasi dan ruang apa keasikannya itu di situ gitu. Saya sih percaya bahwa presiden juga sebetulnya memperhatikan betul suara publik. Jadi bukan mustahil sebetulnya presiden sedang sedang apa sedang apa ya istilahnya itu sedang testing the waters, sedang apa cari-cari nama yang beredar dari publik begitu. Jadi bukan mustahil sebetulnya diskusi kita seperti ini ya, analisa, usulan dari tokoh-tokoh, dari para ahli seperti Mas Adi Prayitno, itu bisa memberikan masukan dan ilham kepada beliau gitu. Ingat bahwa Oke. yang namanya pemerintah, apalagi presiden, itu selalu harus relate dengan masyarakat, kondisi masyarakat. Di depan tadi kan sebelum kita diskusi ada program apa ada tayangan mengenai Pak Prabowo datang ke sekolah Ya. rakyat. Itu kan menunjukkan bagaimana Pak Prabowo itu melihat realita di lapangan lalu Oke. beliau berusaha untuk menjawab permasalahan itu begitu. Oke. Jadi yang namanya permasalahan kan bukan cuman sekedar apa program tapi juga personalia begitu. Jadi saya usul Mas Adi sebut aja idenya siapa Oke. tuh atau siapa kira-kira Mas Adi menurut Mas Adi yang pantas jadi Menko Polhukam, Oke, jadi Menpora itu beberapa saja nama dimasukkan loh itu. dipertimbangkan termasuk Rahayu. Tapi saya mau konfirmasi Iya. sih Pak Kodari, ini kan yang kosong nggak cuma di Menpora, tapi ada Wamenaker juga. Saya konfirmasi aja sih, apakah Rahayu ada indikasi bakal ke sana? Ya, kembali lagi, ini sebetulnya kan bagian dari ide dan gagasan dari usulan dari teman-teman ya. Kalau kita lihat kita kan bisa melihat tokoh itu dari macam-macam Oke. kacamata. Bisa dari latar belakang pendidikan, bisa dari latar belakang profesi, bisa juga dari latar belakang organisasi. Jadi semua kemungkinan itu bisa bisa Oke, terjadi. semua kemungkinan Dan bisa ada katanya. makanya saya minta kesempatan ini yang berharga ini, yang bagus ini, Mas Adi ini untuk untuk sebut namanya ini siapa kira-kira menurut beliau yang bagus dengan alasan-alasannya silakan Mas Adi. Siapa Oke, tuh coba Menko Mas Adi Polhukam gimana siapa? kira-kira? Ada Menpora anggota siapa? DPR yang Wamenaker mundur. siapa? Kan begitu kan bagus. Oke, gimana Mas Adi? Ada anggota DPR mundur di tengah-tengah ada kekosongan di kabinet. Apakah benar bakal menurut Anda sinyalnya kuat merapat ke kabinet? Kalau mau jujur sebenarnya beberapa hari yang lalu sebelum Mbak Rahayu Saraswati itu mundur sebagai anggota DPR, di antara 3 nama yang sudah saya sebutkan di awal itu tadi, yaitu mulai dari Putri Komarudin, kemudian Raffi Ahmad dan Moreno, saya memang lebih condong cukup meyakini ada kecenderungan bahwa yang akan jadi Menteri Pemuda dan Olahraga itu adalah Moreno ya. Mengingat posisinya adalah sangat muda, pengalaman politiknya di parlemen beberapa periode jadi anggota dewan dan tentu saja adalah kader Gerindra, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai guidance, dianggap sebagai pantas untuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga. Tapi ketika Mbak Rahayu kemarin mundur, nah ini kemudian agak jadi gambling publik karena apapun bicara tentang kapasitas, kompetensi, kemampuan politik, termasuk juga jejaring dan kemampuan dalam manajerial, saya kira memang Mbak Saras cukup mumpuni. Itulah yang saya kira per hari ini publik juga sudah mulai bergeser soal kemungkinan siapa yang akan menjadi Menteri Pemuda Olahraga. Bahkan inisial R yang disebut oleh Mr. Q ini lebih condong menguat belakangan ini sebagai sosok yang potensial untuk menempati menteri yang di depan kantor GBK itu posisinya. Ini yang saya kira sedang menjadi teka-teki dan publik sebenarnya ingin menunggu kapan kira-kira kepastian ini akan diumumkan soal pengganti 2 menteri yang saat ini sedang kosong. Karena secara prinsip publik itu taunya adalah menteri-menteri yang baru itu memberikan harapan-harapan baru, dia bekerja dengan maksimal. Kalau dalam Menteri Pemuda dan Olahraga adalah supaya prestasi dan kepemudaan kita itu semakin mantap dan semakin hebat. Oh Karena ya. apapun judulnya, belakangan tahun ini misalnya kita sangat jarang menempati podium-podium penting untuk olahraga-olahraga yang bergengsi. Bahkan seperti bulu tangkis sekalipun sudah beberapa tahun kita itu juga sangat absen untuk menjuarai posisi-posisi Jadi strategis. menurut Anda kalau misalnya Rahayu gabung udah memenuhi kriteria belum, Mas Adi? Oh, ini bukan hanya memenuhi kriteria, cukup mantap dan cukup soheh untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Pengalaman Ayatnya? pengalaman politiknya saya kira sudah cukup teruji ya. Pernah jadi. Ayat yang tepat apa Mas Adi? Biasanya kalau Mas Adi ada ayatnya. Oke, Pak Kodari.
Kodari, tapi sekali lagi yang dipertanyakan oleh publik adalah ketika sekali lagi pelantikan, tampaknya nama-nama yang lain begitu gampang, bahkan untuk sosok Menteri Keuangan gampang loh diumumkan. Tapi dua sosok ini, Menko Polhukam dan olahraga, kok tampaknya begitu sulit? Apa sih yang mempersulit dan maksudnya ya, apakah memang ada tarik ulur sehingga belum diumumkan juga dua nama ini? Begini, kalau Pak Purbaya itu sebetulnya penjelasannya agak sederhana. Beliau itu memang cukup sering presentasi juga di depan presiden. Dalam beberapa kali rapat kabinet misalnya, saya juga menyaksikan Pak Purbaya tampil dengan presentasinya. Oke. Dan beliau ya seperti Bu Sri Mulyani juga kuat dan kaya dengan data. Nah, yang kenapa kemudian Pak Purbaya, hemat saya, memang selama ini Pak Purbaya itu approach-nya atau POV-nya, point of view-nya itu memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi dalam suatu fase pemerintahan kita memang pendekatan yang dianggap cocok adalah pendekatan POV-nya Bu Sri Mulyani. Oke, Pendekatan kalau gitu disiplin fiskal, kenapa yang pendekatan Menko Polhukam dan Menteri Olahraga yang tidak cepat diumumkannya? Pendekatan rem. Tapi kalau Mas Purbaya itu kan pendekatannya kan pertumbuhan, pendekatan gas ya. Nah, mungkin peristiwa yang terjadi belakangan ini ya membuka mata. Saya kira kita bisa memahami lah. Baik, kita tunggu nanti nama dua menteri yang belum diumumkan ya. Dua menteri yang diumumkan, Menko Polhukam dan juga Menteri Olahraga. Terima kasih Pak Kodari, terima kasih Mas Andi telah bergabung di Kompas Petang.